Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Selanjutnya, Kearga dan Freya melanjutkan perjalanan mereka sebagai petualang. Di perjalanan, Kearga melihat pengumuman yang ditempel di papan pengumuman. Kerajaan mengumumkan bahwa kesatria kerajaan bernama Leonard membunuh Putri Blair dan melarikan diri. Melihat pengumuman itu, Kearga auto tertawa sinis, sementara Freya amat seram mendengarkan cerita sadis yang menimpa keluarga kerajaan. Salah seorang warga mengatakan kalau sang raja amat sedih. Kemungkinan adik putri Freya akan kembali ke kerajaan untuk menghibur yang mulia raja. Kearga auto cabut meninggalkan kerumunan dan melanjutkan perjalanan. Norn adalah adik dari Putri Blair, putri dari kerajaan Gioral. Kearga berharap ia tidak akan pernah bertemu dengan Norn karena penyamarannya akan ketahuan. Scene dimunculkan saat Blair masih menjadi seorang putri. Blair memiliki teman party bernama Blade dan Bullet. Blade sangat mengagumi kekuatan tongkat sihir milik sang putri, begitu juga Bullet. Seorang pria memiliki tubuh besar dan selalu berada di dekat sang putri. Sementara Kearga terlihat amat lelah dan ia selalu meminta tolong diberi obat karena telah kecanduan. Hal tersebut membuat Blair muak dan jijai melihat Kearu. Blair selalu menghina dan menghujat Kearu di setiap kali mereka bertemu. Menurut Bullet, kekuatan yang dimiliki Kearu amatlah OP. Bahkan ia selalu berguna bagi rekan-rekannya. Lalu Putri Blair komplain karena Bullet sok bersikap bagaikan pahlawan. Padahal, Bullet selalu menindas dan menyiksa Kearu di setiap kali ada kesempatan. Bahkan Bullet mengaku kalau Bullet terlalu munafik jika ingin terlihat baik di depan sang bocah. Malam harinya, seperti biasa, Blair memberikan obat penenang kepada Kearu. Namun si Saiko menyiksanya seperti hewan yang minta diberi makan. Tak berhenti sampai di situ saja, bahkan Blair mengajar Kearu saat tubuhnya terikat rantai. Kearu dipukuli oleh Blair secara membabi buta. Lalu Kearu keluar dari kamar si Saiko dan dihadang oleh Blade. Hal yang sama dilakukan Blade pada Kearu dan sang bocah habis-habisan disiksa oleh psikopat dengan sadis. Bahkan Kearu dipukuli hingga batoknya patah. Kemudian Kearu balik ke tendanya dan lagi-lagi ia mendapatkan siksaan yang amat sadis. Bullet bertingkah seperti orang baik, namun kelakuannya lebih hina dari iblis. Sang bocah disiksa hingga tidak sadarkan diri. Pria psikopat itu mengatakan akan berkunjung lagi dan memberikan hiburan pada sang bocah. Ternyata, Kearga mimpi buruk dan terkenang saat dia disiksa dulu. Blair pun membangunkan Kearga dan memintanya untuk tenang. Sebenarnya cuy, Kearga tuh lebih terkenang masa lalu yang amat kelam saat melihat wajah Blair. Namun karena dendam yang membatin, maka sang MC membiarkan si sadis berkeliaran di dekatnya. Kearga bermaksud untuk membalas tindakan si sadis dengan cara menjadikan Freya budaknya terlebih dahulu. Kearga bertekad akan melanjutkan misi balas dendamnya karena Bullet dan Blade masih berkeliaran di muka bumi. Setelah beberapa hari meninggalkan ibu kota, Kearga dan Freya sampai di kota Lanarita. Lanarita adalah kota bebas yang berada di sebelah timur dari ibu kota, sehingga saking bebasnya, kota itu dipenuhi oleh kejahatan dan bisnis ilegal. Setelah lelah seharian berjalan, Kearga dan Freya makan di kedai sekalian rehat sejenak. Saat hendak minum, Kearga melihat air di daerah itu mengandung racun. Kearga memiliki mata spesial mampu mendeteksi racun ataupun serangan musuh. Kearga melarang si gemoy untuk meminum air di kedai itu. Kearga menduga kalau sumber air di kota itu telah tercemar oleh bangkai monster. Kearga menjelaskan pada Freya kalau itu racun dan membuat kesehatan memburuk. Bahkan, penderita bisa mengalami demam selama 2 minggu karena efek dari racun itu. Kemudian, Kearga melihat sekelilingnya yang mengalami efek dari air beracun. Kearga dengan wajah licik mengatakan akan menyembuhkan mereka yang terluka. Dan sepertinya Kearga memiliki ide brilian sehingga membuatnya senang. Lalu Kearga meminum air yang berada di kedai itu, dan Freya mengkhawatirkan si Akang yang ngotot meminum air beracun itu. Maksud Kearga adalah menciptakan heal yang banyak untuk mendapatkan penawar racun tersebut. Oleh karena itu, Kearga harus meminum air beracun dan mendapatkan antibodi sebagai penawarnya.
Setelah itu, Kearga mencampurkan darahnya untuk menciptakan ramuan tersebut. Selanjutnya, Kearga berhasil menyelesaikan risetnya dan akan mencari penadah. Di perjalanan, si Enleng selalu memuji kehebatan tuannya dan mengatakan kalau ia adalah pahlawan. Tetapi Kearga menolak dikatakan seorang pahlawan karena ia hanyalah petualang biasa. Kearga mendapatkan mangsa potensial dan mengajaknya berbisnis. Kearga menjual ramuan anti racun pada penadah itu karena ia dan rekannya mengidap penyakit yang sama. Lalu, Kearga mengatakan akan membuat kesepakatan dengan pria tua itu. Kearga memberinya sampel obat penawar agar pria itu yakin. Awalnya, pedagang itu tidak percaya melihat seorang bocah bernegosiasi padanya. Kearga meminta pria itu mencobanya karena ia sedang mengidap penyakit yang sama, dan jika ia masih ragu, Kearga meminta asistennya untuk mencoba. Sang asisten langsung mencoba ramuan itu dan dalam sekejap ia berhasil sembuh. Kemudian pria itu langsung mencobanya sendiri dan ia merasa takjub melihat khasiat dari obat itu. Kearga mengatakan kalau ia bisa menambahkan stok penawar racun jika pria itu menginginkannya. Setelah itu, negosiasi pun berhasil sehingga Kearga mendapatkan keuntungan yang banyak. Kearga memperingatkan sang pedagang jika ia berbuat curang dan melanggar kerjasama, maka Kearga akan menjualkan ramuan itu pada penadah lainnya. Kemudian, Kearga melanjutkan perjalanannya bersama pria. Si Enleng penasaran, bukankah kalau Kearga menjual obatnya secara langsung akan lebih menguntungkan? Kearga menjelaskan pada pria jika menyerahkannya kepada orang profesional, maka prosesnya akan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, Kearga mengajak pria ke sebuah tempat untuk membeli budak. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun.